Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kuasa Tuhan dapat mengalir tanpa dibatasi jarak dan waktu. Dan hari ini tiba saatnya kita bersyukur bersama-sama dengan keluarga kita yang terkasih untuk memuji dan menyembah Tuhan yang hebat dan dahsyat. Mari persiapkan hati yang haus dan lapar untuk mengalami urapan dan lawatan Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Dan mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah boleh sama-sama kita bangkit berdiri dan kita boleh sama-sama kasih tepuk tangan terlebih dahulu buat Tuhan kita. Tepuk tangannya bisa jauh lebih meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari akui dengan segenap hati kita bahwa ada satu pribadi yang berkuasa, namanya Yesus. Sama-sama katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita.
Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan bersama, berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan yang menyertai hari-hari hidup kita adalah Tuhan yang mengasihi saya dan saudara yang percaya. Katakan amin. Dan Dia berkuasa, katakan amin. Dan Dia layak dipuji, katakan haleluya. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, oh, dan kuat, dahsyatnya Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. God is great, God is great. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari yang tahu pujian sama-sama nyanyikan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan dalam jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
Berapa banyak saudara yang percaya ketika engkau meninggikan nama Yesus, sesuatu terjadi di hidupmu. Mari apa angkat dua tangan kita dan akui. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan. Oh, pasti terjadi. Datanglah dan berkata, Tuhan akan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Say, can you say one more time? Datanglah, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizatnya. Great is our God. Say, great is our God. Hallelujah. Boleh 30 detik tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan kita. Akui kebesarannya. Kami akui kedahsyatanmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tanam bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah padamu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari angkat tangan kita. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh
altarmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Oh, kami menyembahmu, kami sembah Kau Bapa, dalam roh, di dalam kebenaran, sebab Kaulah satu-satunya Allah, Kaulah satu-satunya Tuhan yang layak selamanya. Kau yang disembah, oh Tuhan. Kami datang bawa hidup kami datang bawa korban pujian, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Oh Yesus, di hadirat-Mu kami menantikan-Mu, di hadirat-Mu Tuhan kami merindukan-Mu, jaman-Mu, kuasa-Mu, oh Bapa, melawat hidup setiap kami, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh, Shakara mata karara maso, Hirya sandara mata karara masandara moya soya, Hirya sandara moya sandara morandi, moya shababa mata karara mata, Hirya bukakan setiap mata hati kami, agar setiap kami boleh dapat memandang ke tempat kudus-Mu dan mengagungkan Kau, menyembah Kau, menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak, Kau disembah, Kau yang layak selamanya Kau Tuhan. Oh, menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang hidup. Dan firman-Mu berkata, carilah aku, kata Tuhan, selama aku berkenan. Dan perkenanan Tuhan ada atas hidup kita. Berapa banyak saudara yang percaya ketika kita datang hari ini dan kita beribadah, ketahuilah bahwa Tuhan tidak hanya ada di tengah kita, tetapi Tuhan ada di hidup kita. Boleh angkat kedua tangan kita. Korasyata kandara batak. Firman Tuhan berkata, berbahagialah atau diberkatilah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan di hadirat-Nya, karena mereka akan memperoleh kekuatan yang baru. Yang setuju berangkat kedua tangan kita sebentar. Biarkan musik terus memainkan pujian ini, memainkan pujian ini, dan kita angkat kedua tangan kita. Mari dengan mulut ini kita boleh bersyukur. Mari biarlah dengan mulut ini kita datang menyembah Dia. Korasya kata kandara batak, Koryasya baba baba baba, Kirala masandala mata kandara batak, Korashandala mata kandara batak. Holy Spirit God, we thank You that You are here. Holy Spirit God, we thank You that You are touching every heart. You are touching every heart. You are moving in this place. Korashakara mata kandara, Kurya sandala mata kandara. Dan ketika hadirat-Mu ada, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kelepasan, di situ ada mujizat yang mendatangkan kesembuhan bagi yang sakit, pemulihan. Korasyata kalala mata kalala balala, Kurya baba 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 shandala mata kalala, Kurya mata kalala balala.
Jamahanmu, jamahanmu, kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi gereja-Mu, kemuliaan-Mu melawat umat-Mu. Mari angkat dua tangan kita, sekali lagi katakan, ku buka hati, nyanyikan dengan iman. Buka hati, tu jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkan-Mu menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah. Dan kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang pada hari ini melawat, melingkupi setiap kami. Sebentar kami ingin mendengarkan pesan Tuhan bagi setiap kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap kami yang mendengar beroleh kekuatan dan pengharapan di dalam Engkau. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31,
Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk GBI Kebon Siri. Saya akan menyampaikan satu firman Tuhan pada awal Agustus ini dan saya harapkan benar-benar ini jadi berkat buat yang semua pemirsa dan yang mendengarkan. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, hamba datang kepadamu bersama seluruh jemaat menyatukan hati untuk menerima bukan pengajaran manusia tapi hikmat yang datang dari atas. Hikmat yang keluar daripada Tuhan sendiri. Dan iman yang kami terima karena pendengaran akan firman Tuhan, bukan karena khotbah pendeta. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya akan menyampaikan satu firman Tuhan dengan judul The Power of Faith, Hope, and Love. Karena di mana-mana seorang berbicara corona, bicara yaitu imunitas, vaksin dan sebagainya. Dan begitu banyak kebingungan dan kesimpang siuran. Dan saya akan mengajak kita untuk melihat satu kejadian yang sungguh tercatat dalam sejarah dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Kita tahu bagaimana Samaria pernah dikepung oleh kerajaan Aram. Aram itu Syria sekarang ya. Oleh raja bernama Ben-Hadad. Dan Ben-Hadad ini mengepung yaitu kota Samaria, ibu kota daripada kerajaan Israel di utara. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang sebut kita sekarang adalah lockdown. Ya, begitu banyak protes soal PPKM darurat dan sebagainya. Saudara, kalau orang melihat bahaya, orang bijak kan bersembunyi. Tapi orang tidak pengalaman, maju terus kena celaka. Dan kita melihat apa yang terjadi akibat daripada pengepungan yang begitu lama.
Tidak ada yang bisa keluar, tidak ada yang bisa masuk. Dan kota itu mengalami krisis yang luar biasa. Saat-saat ini ada 5D yang ditakutkan oleh orang ya. Pertama adalah kematian itu sendiri. Bahkan takut akan kematian. Orang percaya di dalam Tuhan Yesus tidak takut kematiannya, tapi proses menuju kematiannya itu, apalagi kalau dengar sesak, ventilator, dan yang begitu-begitu membuat orang takut. Akibatnya juga karena berkepanjangan ini dan tidak tahu ada kepastian kapan selesai, menimbulkan despair, apa itu? Keputusasaan. Dan masalah paling utama sekarang adalah distress, tekanan jiwa yang berat. Jadi sakitnya bukan tubuh ya, tapi jiwa ya. Kemudian akibatnya ya krisis ekonomi, hutang. Saya mengajarkan jemaat untuk hidup bebas hutang. Tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada kebenaran firman Allah, maka saudaraku, orang yang hidup dalam hutang makan tidak enak, tidur juga susah. Dan ada lagi, yaitu krisis kepercayaan, unbelief, disbelief. Kepada siapa? Pada pemerintah, kepada bahkan bisa kepada Tuhan, saudara. Dan kita melihat di sini ada beberapa tipe orang yang menggambarkan keadaan kita. Pertama adalah orang yang putus asa itu tadi. Karena kematian di mana-mana dan bau busuk dari mayat luar biasa ada di mana-mana, saudaraku. Apalagi orang yang kerjanya cuma mendengarkan ini mati, itu mati, hamba Tuhan itu meninggal, yang itu 3 hari langsung meninggal. Dan sekarang yang dibicarakan ini adalah varian daripada virus itu. Ya, bukan lagi Delta yang ditakutkan bulan-bulan yang lalu, tetapi ada yang baru. Delta itu datang dari India ya. Ada Kappa dan Lambda. Nah, ini lebih ganas lagi katanya. Tetapi jangan khawatir saudaraku, siapa Tuhan kita Yesus Kristus? Yesus berkata, akulah yang pertama dan terakhir. Akulah Alfa dan Omega. Kappa, Lambda, Delta, semua termasuk antara Alfa dengan Omega itu saudaraku. Apapun yang kita hadapi, jangan takut karena dia pernah mati, tapi aku hidup sampai selama-lamanya. Dan Tuhan yang pegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Ya, saudaraku, Seol, Hades dan perjanjian baru. Siapa yang pegang kuncinya? Bukan iblis. Ya, bukan setan, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah yang percaya kepadanya. Dan di situ ada 2 orang ibu. Jangan salah pergaulan, saudara. Mereka dalam keadaan begitu putus asa. Keadaan yang paling putus asa adalah orang jadi kanibal. Bukan makan daging yang lain, daging anaknya sendiri. Dalam keadaan putus asa, orang bisa melakukan hal-hal yang ekstrim. Kita dengar bagaimana pada waktu ada pesawat jatuh di pegunungan Andes. Saat itu, karena pertolongan belum datang, mereka makan daging daripada penumpang yang lain. Mungkin itu keluarga mereka sendiri, mungkin juga anak mereka sendiri. Dalam keadaan seperti itu, dan makin lama tekanan makin berat. Dan pada saat apa yang terjadi pertengkaran. Mungkin keduanya ini teman baik asalnya, karena bisa membuat perjanjian, hari ini aku makan daging anakku, besok daging anakmu. Dan pada saat itu saudaraku, mereka dalam keadaan begitu. Raja Israel berjalan di atas. Saudara perlu tahu, ini bukan Raja Yehuda yang percaya kepada Allah Israel, YHWH, tapi penyembahan kepada 2 lembu emas, Didan dan Betel. Dan saudaraku, dari luar kelihatannya pakaian raja. Banyak orang saat ini menutupi dengan tertawa palsu, dengan iman kelihatan hebat, tapi di dalamnya memakai yaitu baju duka cita, saudara ya. Ketika mendengar peristiwa itu, maka raja berkata, bagaimana aku bisa menolong engkau dengan hasil daripada hasil bumi? Saudara yang kasih Tuhan, orang berpikir bahwa keuangan bisa menyelesaikan. Tidak. Sekarang ini dari yang konglomerat sampai kolong melarat, tidak ada perbedaan sama sekali. Bahkan di beberapa tempat untuk masuk rumah sakit nggak bisa, apalagi masuk ICU, saudara. Tetapi 1 November tahun lalu saya dimasukkan rumah sakit, dan besoknya mau dimasukkan ICU. Saya bilang, ICU. Saudaraku, cara kita memandang masalah itu penting.
Saudara perlu tahu bahwa yang paling penting adakah tanda darah di pintu gerbang daripada rumahmu, di ambang pintu rumahmu. Apakah kamu punya perjanjian dengan the blood of Jesus? Saya sengaja memakai warna dasi warna ini mengingat saya the color of the blood, bukan sembarangan darah Kristus Yesus. Dan itu akan menyingkirkan bukan cuma corona, tetapi malaikat maut, pembinasa. Pada saat itu, bagaimana aku bisa menolong engkau? Dan pada saat itu saudara, ketika dia mendengar masalah itu, dia mencari kambing hitam. Siapa kambing hitamnya? Kambing hitamnya adalah Nabi Elisa. Siap-siap orang percaya. Kita sebagai orang percaya selalu dijadikan yaitu kambing hitam. Hari ini di Amerika Serikat, baru minggu yang lalu, Presiden Amerika saat ini, Joe Biden, dia membuat satu pernyataan. Dia berkata bahwa warga negara wajib melaporkan teman atau keluarganya yang sudah radicalized, sudah menjadi radikal. Siapa yang dianggap radikal, saudaraku? Jangan salah ya. Radikal bukan cuma teroris, tapi orang tidak percaya dengan yaitu politik negara tersebut. Kita tahu Amerika sekarang itu bukan kapitalis tapi sosialis. Bukan cuma itu, mereka setuju LGBT, setuju same-sex marriage, mendukung aborsi, dan yang anti dengan itu siapa? Orang Kristen, saudara. Itu harus dilaporkan. Dan saya sudah beritahu pada awal tahun bukan sekarang, awal tahun 2020 akan ada masalah 4P. Pertama, penyesatan. Hati-hati yang kita dengar. The master of deception, the master of hoax adalah iblis. Iblis adalah bapak segala pendusta dan bapak sumber segala dusta. Hati-hati, yang benar cuma satu, firman Tuhan. Nah saudara, yang kedua akan ada yaitu selain penyesatan akan ada apa? Saudaraku, pengkhianatan dan pemurtatan. Pengkhianatan dan pemurtatan akan terjadi, saudaraku. Karena sebelumnya juga ada penganiayaan. Maka Raja Israel mengambil keputusan yaitu menyuruh untuk memenggal kepala daripada Elisha bin Shaphat. Elisha bin Shaphat adalah gambaran the true believer of Jesus Christ. Hari ini begitu banyak KW. Rolex palsu, Hermes palsu, apa saja palsu, saudaraku. Senyum palsu, iman palsu, saudaraku. Akan kelihatan semua selama saya sebut ini Corona Academy, ya. So bayangkan, punya satu nabi hebat seperti Elisha menyelesaikan semuanya. Kalau kita baca cerita sebelumnya, maka kita akan melihat bagaimana pada saat itu ketika tentara Aram tidak menyerang dan gerombolan Aram tidak menyerang Israel, maka Tuhan memberitahu kepada Elisha, akan dicegat di sini, akan dicegat di situ, dan dia memberitahu. Dia seperti Mossad zaman dulu, saudara ya. Peperangan yang jelas bukan cuma roket, bukan cuma Iron Dome, tetapi yaitu perang intelijen. Dan pada saat itu dia cuma satu orang. Dan kemudian Raja Aram, menggambarkan iblis ya, Antichrist. Dia berkata, bunuh si nabi itu, bikin kacau kita. Dan kemudian ketika dia mengirim tentaranya, bujang daripada Elisha, ketakutan luar biasa. Karena dia melihat apa? Dia melihat tentara daripada tentara Aram. Kalau kita melihat siapa yang mati, berapa banyak yang terpapar, saya mau beritahu di dalam Kristus, boleh terpapar, tidak akan terkapar. Itu kita harus tahu itu. Jatuh tidak akan tergeletak. Tapi Tuhan memakai Nabi Elisha, berkata Tuhan, bukalah matanya. Dan apa yang terjadi? Dia melihat tentara Allah yang berkeliling sekitar orang yang takut akan Tuhan. Itu Nabi Elisha. Lebih banyak yang berserta kita daripada yang berserta dengan mereka. Coronavirus ini begitu kecil, begitu lemah, dan kalau dicuci cuma dengan sabun. Sudah nggak salah dengar, bukan alkohol, bukan hand sanitizer, sabun. Sabun cuci di rumahmu, selesai, matilah dia, saudara.
Tetapi saudaraku, apa yang membesarkannya? Ketakutan, roh ketakutan itu sendiri. Jadi bagi saudara yang ada gejala itu, yaitu distress ataupun putus asa, dan saat-saat ini seperti itu ada krisis kepercayaan dan sebagainya. Saya dengar nih tanggal 24 di Bali ini akan ada, yaitu demo besar-besaran anti PPKM, saudaraku. Tetapi kita tahu pemerintah itu berhikmat ya, diperpanjang sampai 25, saudara ya. Jadi yang bikin demo melanggar peraturan pemerintah. Saudara, kemudian setelah dibutakan dibawa ke kota raja Samaria. Dan pada saat itu Raja Israel berkata, akan kubunuh orang-orang ini. Ya, Elisha berkata, masa tawanan perang kamu mau bunuh? Tidak boleh. Kasih mereka makan dan minum. Di dalam perjanjian baru dikatakan, kalau musuhmu lapar, berikan dia makanan. Kalau dia haus, berikan dia minuman. Dengan demikian, engkau menumpukan bara api ke atas kepalanya. Bukan menyakiti, tapi menghangatkan hati mereka. Karena sejak itu, tidak ada lagi gerombolan-gerombolan yang menyerang. Saudara, betapa ruginya ya kalau Aram atau Elisha ini dibunuh. Elisha menggambarkan otoritas. Siapa? Orang tua, suami, ataupun yaitu para pemimpin rohani kita. Saudara, selalu jadi sasaran bagi orang yang tidak percaya. Salah satu saya katakan tadi, masalah adalah krisis kepercayaan. Ya, krisis iman. Kita kalau defisit keuangan masih nggak apa-apa. Jangan defisit pengharapan, saudara. The power of faith membuat Elisha berbeda. Elisha dengan para penatua duduk tenang. Bagaimana keadaan saudara? Apa gelisah? Cari pertolongan dari sini atau sana, cerita kiri kanan. Tanda orang tidak punya iman itu gelisah, saudara. Orang percaya tidak akan gelisah. Dan mereka sedang duduk. Ya, pada saat itu dia sudah mendengar. Nah, itu ada utusan raja buat potong kepalaku, katanya. Ya, lalu dia berkata, pada saat itu sudah begitu dalam keadaan putus asa, krisis di mana-mana. Elisha berkata, demikianlah firman Tuhan. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Keputusan Tuhan. Besok pada hari seperti ini, dia itu belum ada jam ya. Sehari seperti ini, maka harga daripada gandum yang terbaik cuma 1 sikal di pintu gerbang daripada Samaria. Pada waktu mendengar ini, wah, orang-orang yang kerja saham dan sebagainya, seandainya saya punya karunia seperti itu. Tidak ya, saudaraku, hati-hati dengan greed ya, hati-hati dengan ketamakan. Karena ini untuk keselamatan. Ini untuk keselamatan daripada bangsa. Pada saat itu dia bisa duduk tenang. Saya bersaksi pada saudara bahwa ketika saya ada di rumah sakit, saya teriakkan, "Hai maut, di mana kemenanganmu? Engkau sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus." Ketika saya naikkan pujian, bless the Lord oh my soul, ternyata tercatat ketika saya dibawa dengan ambulans, saudaraku, ya, karena keadaan tubuh saya lemah. Pada saat itu apa yang terjadi, saudaraku? Tercatat saya tidak sengaja. Saya memuji Tuhan, bless the Lord oh my soul. Kemudian masuklah telepon dari Bapak Pendeta Niko, mendoakan saya dengan segenap hatinya, saudaraku. Kuasa doa dengan iman luar biasa. Hari ketiga saya diperiksa sembuh. Padahal saudaraku, hari pertama dan kedua itu saya itu mau dimasukkan ICU. Dan ketika saya naikkan pujian, saturasi oksigennya naik, saudara. Jadi ketakutan itu bisa mencekam, bisa merusak, menurunkan imunisasi. Tetapi iman akan memberikan imun, saudara. Ini kenyataan ya. Dan apa yang terjadi, saudaraku, ini kita lihat beberapa tipe. Yang pertama adalah pemimpin yang tidak punya iman, tidak punya pengharapan, dan tidak punya kasih. Kasih akan menjadi dingin. Bayangkan makan daging anaknya sendiri. Ya, ada gembala di Sydney itu, rekan saya Samuel Yusuf, dulu memelihara ikan mas, saudara ya. Dan ketika saya besar, karena itu makan dari tangannya, dia cerita, mau motong tidak tega, saudaraku. Itu ikan peliharaan, ikan murah lagi. Tetapi apalagi ini bisa makan daging anaknya sendiri. Kemungkin ada penyakit ataupun gejala 5D ini dalam kehidupan kita.
Kalau misalnya saudaraku, firman Allah tidak kita terima, sudah malah cari yang lain-lain. Ingat ya, jangan lupa. Masuknya di sini loh saudara. Peperangannya ada di sini. Tetapi para pemimpin duduk dengan tenang. Contoh pemimpin yang tidak punya iman juga adalah ajudan raja. Ajudan raja berkata begini, sekiranya Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu bisa terjadi? Amoso. Hati-hati saudaraku. Disbelief is sin. Ketidakpercayaan adalah dosa. Saudaraku, ketakutan itu sendiri dosa. Kekhawatiran melecehkan Tuhan, saudara. Saudara, dia tidak berkata membuka tingkap langit. Dia berkata membuat tingkap langit. Karena istilah membuka tingkap langit ada di dalam firman Tuhan, saudaraku, ya. Karena memang ada. Dan itu adalah pintu banjir sorga. Saudara yang kasih Tuhan, saya sampaikan pesan pada saudara. Kekuatan apa sesungguhnya yang kita butuhkan? Pertama, kekuatan iman. Orang punya iman bisa melihat yang tidak kelihatan. Seeing the invisible. Ya, orang punya iman bisa melihat yang tidak kelihatan. Amin. Saudaraku, banyak orang takut dengan yang tidak kelihatan, seperti saja virus tadi. Tapi bisa melihat Tuhan yang tidak kelihatan. And believe the impossible. Oh, mana mungkin? Buat Tuhan itu perkara kecil. Dan harapkan yang incredible. Bayangkan dari krisis yang begitu hebat, besoknya selesai. Dan memang ternyata saudaraku, Tuhan memakai siapa? 4 orang kusta yang ada di luar pintu gerbang Samaria, karena mereka dibuang, dipisahkan. Kusta lebih berat dari kanker, karena saudaraku, itu betul-betul menjijikkan. Itu gambaran pada dosa. Ya, ketika kita terkena kusta pada saat itu, maka kita tidak boleh lagi bertemu dengan orang-orang yang kita kasih. Bukan cuma social distancing, bukan cuma physical distancing, tapi betul-betul dianggap najis, saudara. Tetapi mereka tanya, mengapa kita duduk di sini sampai mati? Ada beberapa pertanyaan kita perlu tanya kepada diri sendiri. Ketika saya jadi penyintas, karena padahal saya ada komorbid ya, ada diabetes, ada 2 stent jantung di dada saya, dan usia saya 70 tahun, saudara ya. Maka saya tanya diri sendiri, why am I still alive? Tanya pada diri sendiri, kenapa saya masih hidup? Apa yang kita masih bisa kerjakan? Apa yang kita masih punya, yang orang lain tidak punya, yang bisa kita bagi? Kemudian saudaraku, ini perlu kita tanyakan, why am I still alive? Karena saudaraku, bisa hidup itu juga kemurahan Tuhan. Nah, sekali lagi saudaraku, jangan ada yang putus asa. Kita bisa percaya pada Tuhan yang tidak kelihatan itu, tapi janjinya teruji. Apa perlindungan ini buat semua orang? No. Hanya bagi mereka yang berseru kepada nama Tuhan. Mungkin ada saudara yang belum percaya kepada Kristus mendengarkan berita ini. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. 4 orang kusta itu berkata, kalau kita masuk kota, kita juga mati. Duduk juga mati. Buat apa duduk menunggu kematian? Mari kita pergi ke perkemahan tentara Aram. Siapa tahu, paling sedikit kita mati dengan perut kenyang, katanya. Dengan tertatih-tatih 4 orang ini yang sudah tidak lengkap anggota tubuhnya. Ketika mereka pergi ke perkemahan tentara Aram, tentara Aram mendengar suara yang gegap gempita. Langkah kaki daripada 4 orang yang lemah ini oleh Tuhan mungkin dikasih super amplifier, dan mereka ketakutan. Mereka berkata, itu raja-raja daripada Mesir, daripada Het akan melawan kita. Mereka lari semua. Jadi kita tahu iman datang dari pendengaran, tapi juga ketakutan datang dari pendengaran, saudaraku. Sekali lagi, jangan ngisi pikiran kita dengan hal yang negatif ya. Ingat siapa Tuhanmu, siapa Allahmu. Kita punya perjanjian, ada darah, tanda darah, meterai tanda darah dalam hidup kita. Dan apa yang terjadi ketika mereka, yaitu tangan yang buntung dikasih cincin, pasik kalung, sorku diganti pakaian bagus, makan yang enak, mereka berkata, tidak baik yang kita lakukan ini. Tidak baik yang kita lakukan ini. Kita
harus memberitahu. Mari kita belajar dari 4 orang kusta ini. Saudara, mereka tidak memikirkan diri sendiri. Masih banyak yang ada di dalam kota itu yang tidak punya pengharapan, yang ketakutan, cuma menanti kematian, bahkan saling baku bunuh dan sebagainya. Kita mau bawa kabar baik. Dengan tertati-tati mereka kembali ke kota Raja Samaria pada saat itu, saudaraku. Dan ketika mereka beritahu, semua tentara saya melarikan diri, dikira bohong. Masih ada tinggal 5 kuda di situ. Dan ketika diperiksa, pintu gerbang dibuka. Apa yang terjadi? Stampede. Stampede itu mati terinjak-injak, saudara. Siapa? Jenderal itu, ajudan raja, yang mati dengan begitu mengenaskan. Kenapa? Karena tidak percaya. Orang mati belum tentu karena corona, belum tentu karena penyakit, tapi bisa karena panik, bisa karena ketidakpercayaan. Karena itu, biarlah kita punya the power of faith. Bagaimana? Menerima firman Tuhan dan tidak masukkan yaitu berita-berita buruk. Bagaimana mendapatkan hope? Pandang pada Tuhan. Ketika semua orang bilang lockdown, saya ajarkan look up. Ketika memandang wajah Tuhan, kita akan berseri-seri. Dan bagaimana ukuran daripada kesehatan orang? Bukan saturasi oksigen yang menentukan, tapi kasih. Karena saudaraku, kasih itu adalah Tuhan sendiri. Berapa besar Tuhan ada dalam diri kita. Saudara yang kasih Tuhan, saya masih ingat, saya tidak memberi nama masuk rumah sakit, saya bilang retreat 8 hari. Ya, saya anggap retreat, saudara. Dengarkan firman Tuhan, dengar dan memuji Tuhan. Meskalipun batuk-batuk, saudara, saya paksa memuji Tuhan. Sandakan pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Biasanya saya nyanyi lagu itu untuk doakan orang sakit. Sekarang saya yang menyanyi, saudara. Dan memang bagaimana mengalahkan despair itu, punya pengharapan dalam Tuhan. Bagaimana mengalahkan distress ketika kita memuji Tuhan, ya. Ini bukan soal yaitu supaya rohani, bukan. That's powerful. Saya membuktikan dalam hidup saya. Apa yang saya lihat, saudaraku, saya tekan di sini, misalnya ini alat untuk DVD begitu. Saya ingat bagaimana saya disembuhkan dari penyakit yang sangat menakutkan. Kalau corona ini kan ya, C19 ini kan banyak orang yang sembuh daripada yang mati kan. Saya 2002 sudah dideteksi kanker getah bening. Kanker getah bening itu limfoma maligna. Maligna itu artinya yang jahat ya. Apa yang terjadi? Yang mematikan. Saya disembuhkan secara ajaib. Bahkan dokter di Singapura yang direferensi oleh Bapak Dr. Yanto Simgo Putra berkata pada saya, this is what you call it miracle. Dia tidak bilang this is miracle. What you call it miracle. Saya berdiri, saya salami beliau, dan saya katakan, yes dokter, it's a miracle. Kalau itu saja sembuhkan, saudaraku, kenapa saya tidak takut sesak? Memang waktu itu sesak ya, begitu menarik napas batuk-batuk. Saya disembuhkan dari asma ketika saya bertobat 40 tahun yang lalu. Dan kita tahu asma tidak mungkin disembuhkan kan. 2003 saya disembuhkan dari virus yang dokter nggak tahu virus apa. Kalau sekarang virusnya kan tahu, ya, bahkan variannya pun tahu. Saudaraku, tetapi ketika saya ingat pertolongan Tuhan, maka iman itu bangkit, saudaraku. See the invisible, ya, hope for the incredible. Dan kita bersyukur untuk orang-orang beriman seperti Nabi Elisha dan para penatua itu. Bagaimana dengan kita? Tanyakan pada diri sendiri, why am I still alive? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita meningkatkan, ya, sekarang orang bicara vitamin D3, kasih sebanyak-banyak. Dengar baik-baik, jangan panik, saudara. Mari tingkatkan faith, hope, and love kita, ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan password Zoom.
Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu depan, pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Debbie Basjil. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom. Minggu ini, hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 pukul 6 pagi, Wednesday Bible Wisdom akan menayangkan ulang 3 seri dalam satu tayangan, yaitu Pandemi, Pintu Masuk Seragaman Dunia, Teknologi Segera Menyatukan Dunia, dan Pembagian Kekuasaan di Israel, bersama Aruna Wiryolukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor call center berikut ini. GBI Kebon Sirih telah menyalurkan bantuan bagi mereka yang terpapar COVID-19 berupa vitamin, obat-obatan kepada pengerja dan jemaat. Juga bantuan diberikan kepada anak-anak dan pengurus panti asuhan Bukit Karmel berupa obat-obatan, vitamin, susu, pampers, dan tisu. Serta membagikan nasi box kepada anak jalanan, pemulung, pengamen, dan ojek online yang mengalami dampak dari COVID-19. Terima kasih untuk setiap bantuan dan persembahan dari Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami anak dan staf Bukit Karmel yang sedang isolasi mandiri mengucapkan terima kasih untuk bantuan berupa obat-obatan, susu, pampers, dan lain-lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah GBI Kebon Sirih News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, dan Kepat Wakil Gembala, Gembala Rayon, Gembala Cabang GBI Kebon Sirih, dan Gembala Kul yang ada di GBI Kebon Sirih. Biar Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa. Kami berdoa untuk jemaat GBI Kebon Sirih dan semua yang mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberikan hikmat dan segala usaha dan pekerjaan di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda, generasi Yeremia, agar Tuhan bangkitkan menjadi terang bagi generasi ini. Kami berdoa buat bangsa kami, Indonesia, Tuhan pulihkan dari COVID-19 dan ekonomi bangkit kembali dalam nama Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan, presiden, wakil presiden, menteri dan gubernur, dan bupati serta sampai kepala desa dari pusat sampai daerah diberikan hikmat Tuhan dalam menjalankan pemerintahan. Takut akan Tuhan turun atas mereka, damai sejahtera turun atas Indonesia. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat Kebon Sirih dan jemaat yang mengikuti ibadah online, terimalah damai sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Anda sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Jemaat Kebon Sirih dan jemaat yang mengikuti ibadah online katakan amin.